Oke, kita mulai part 2. Sekarang saya mau menjahit. Nah, saya setting di A itu lurus ya. Nah, jaraknya saya setting di antara 2 dan 3, 2,5 lah. Nah, untuk yang zigzagnya ini di 0 karena ini bukan obras, jadi ini menjahit biasa di 0. Dan yang itu saya settingnya 5 ya. Pokoknya jangan sampai ke 0 aja. Sekarang ini saya sedang menjahit pola bagian depan, yang bagian kancing saya jahit seperti itu supaya nanti enggak berubah-ubah. Ini tergantung ya, kalian mau jahit atau kalian mau dijahit manual itu seperti di clean gitu. Nah, satu lagi saya juga menjahit meneruskan. Jadi jarum pentulnya saya pasang seperti itu. Kalau dijahit kadang saya lepas, kadang enggak. Tergantung. Oke. Digunting, sisa-sisa benangnya digunting. Nah, selanjutnya saya mau pasang di antara 2 bagian kancing itu menggunakan jarum pentul supaya nanti gampang ketika dijahit. Nah, sekarang kita jahit kira-kira 1 cm kampuhnya. Ini bagian kancing, kebayangkan bagian kancing yang depan itu? Iya. Nah, kayak selanjutnya saya mau menyatukan bagian pola bagian depan tadi, terus digunting sudut-sudutnya supaya nanti gampang ketika rempel ya, ketika masa rempel. Nah, sekarang ini bagian pundaknya atau bahunya disatukan, lapisannya juga ya, lalu dijahit. Saya tandai itu 1 cm. Kenapa 1 cm? Karena saya akan mengobrasnya manual dengan mesin jahit portable ini. Jadi tidak akan dipisah, namun disatukan. Jadi jahitnya sedikit saja. Nah, kalau menjahit awalan itu biar tidak copot bolak-balik ya. Nah, ini bagian bahunya sudah. Saya gunting. Sisa-sisa benangnya, jarum pentulnya juga dilepaskan. Selanjutnya ini lapisannya ya, yang tadi udah disetrika menggunakan kain keras 1 cm juga sama. Lakukan pada sisi satunya lagi. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang mesin jahitnya saya mau setting ke obras, jadi dipindahkan ke B itu zigzag, dan jaraknya itu kira-kira 1 cm, dan zigzagnya di setting ke 5 itu paling besar zigzagnya. Nah, ini adalah ketika saya mengobras. Jadi apa bedanya sih mesin obras dengan mengobras menggunakan mesin jahit portable? Kalau mesin obras itu ketika ada sisa kain terpotong otomatis. Nah, kalau misalkan yang portable ini kita harus rapi dulu menggunting pinggirnya gitu. Karena tidak ada bagian yang dipotong otomatis. Nah, dan sisa kainnya memang kurang rapi ya, mending diobras. Cuman kan kalau lagi WFH ini males keluar, jadi mendingan kita pakai mesin jahit portable, juga masih bisa ngobraskan, hasilnya juga bagus kok. Kalau untuk sendiri ya teman-teman, ini jahitnya untuk sendiri. Kalau untuk orang lain atau klien, jangan, mending ke tukang obras. Nah, itu hasilnya seperti itu, zigzag, bagus kan? Nah, sekarang kita lakukan juga mengobras bagian bahu yang tadi, disatukan saja sama saya, tidak dipisahkan. Lakukan hal yang sama pada bagian satu lagi. Iya. Oke. Lumayan kan hasilnya. Nah, sekarang kita satukan bagian lapisan dari kerah dengan bagian kerahnya. Ini terlalu pinggir ngambil gambarnya, nggak sadar ya. Maklum, ini filmingnya sendiri dan agak-agak gelap-gelap gitu. Iya, seperti itu ya. Bagian ujungnya dilipat. Iya, nah dilipat. Yang bagian kancingnya itu dilipat ke dalam. Kita pentul lagi.
Nah, menurut saya memasang jarum pentul seperti ini lebih mudah ketika menjahit ya daripada memasang pentul dengan teknik lainnya. Nah, bagian jahitan dengan jahitan disatukan, pasang pentul, terus lakukan dengan tekun. Kalau menjahit itu proses ya teman-teman, jam terbang. Jadi saya juga ini otodidak. Jadi kalau misalkan ada yang menonton dan termasuknya yang expert gitu, mohon maaf ya, karena ini ya namanya juga otodidak, ada ngarang-ngarang sedikit, belajarnya juga nggak formal, belajar dari YouTube, belajar dari orang yang pernah ngejahit gitu ya. Sekarang jahitnya kira-kira 1 cm juga, maju mundur dulu supaya tidak copot ya. Nah, pentulnya boleh dibuka, takutnya nanti pentulnya kena jarum, bisa patah gitu jarumnya, tapi kadang-kadang saya juga suka lupa. Nah, seperti ini. Jadi saya selesaikan dulu bagian lehernya, baru ke bagian yang lainnya. Oke. Nah, ini ujungnya bolak-balik juga ya. Nah, kita gunting dan buka pentulnya. Terus kita gunting bagian yang pinggirnya itu supaya nanti ketika dilipat tidak sulit gitu. Kalau yang lengkung-lengkung itu kalau mau dilipat harus digunting-gunting dulu ya teman-teman, kira-kira 1 cm atau setengah senti lah. Nah, ayo yang rajin. Ya, seperti itu. Oke, sekarang dilipat. Kita pentul lagi. Duh, terlalu pinggir ya ngambil gambarnya. Maaf ya. Jadi nggak kelihatan. Intinya itu dilipat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, terus dan terus. Saking lamanya bisa nyanyi dulu nih. Bintang kecil di langit yang biru. Terus dan terus. Amat banyak menghias angkasa. Nah, sekarang kita akan jahit bagian atasnya dulu. Kalau saya suka dijahit ya bagian atasnya. Jadi ini mulainya dari bagian tengah, pola belakang. Karena kalau misalkan dari depan itu akan terlihat sambungannya kurang bagus. Kalau bagian belakang kan bebas ya. Kalau misalkan pakai jilbab ketutupan gitu. Begitu deh. Oh iya teman-teman, jangan lupa kalau misalkan menjahit menggunakan kain katun sebelum potong pola harus dicuci dulu. Karena kain katun itu biasanya dia akan berkerut gitu, akan memendek ketika sudah dicuci. Nah, udah dicuci disetrika yang rapi, baru aja bikin pola ya teman-teman ya. Nah, kalau mau bebas busana muslimah itu saya biasanya suka 4 cm untuk lebar yang kecil seperti 1,25 atau 1 meter seperempat itu lebar kecil. Tapi kalau lebar besar kayak 1,5 itu saya biasanya cuma pakai 3 meter atau 3,5 meter. Cuman puas gitu. Kalau 4 meter itu jadi puas mau selebar apapun, karena saya nggak mau ya kalau bikin baju yang roknya itu sempit gitu ya, apalagi gamis.
Sebentar lagi selesai. Nah, seperti itu, dirapikan benang-benang sisanya. Bagus kan? Sekarang, oke, saya mau merempel. Jadi, di settingnya ke A, terus jaraknya 4 cm. Ini pola bagian bawah ya. Yang bagian depan. Nah, saya jahit dulu seperti ini, lurus aja. Jadi tadi jaraknya lebar ya. Biasanya kan jaraknya antara 2 sampai 3. Sekarang ini jaraknya 4. Kenapa? Supaya gampang diserut. Karena kita mau bikin rempel. Oke, nah selesai. Nah, tadi kan bagian tengah sudah kita gunting ya. Gunting sedikit itu bentuk segitiga. Nah, itu tanda tengah-tengahnya. Sekarang kita cari tuh bagian yang sudah digunting disatukan dengan bagian yang sudah digunting. Jadi tengah sama tengah disatukan, dipentul. Nah, sekarang ambil satu sisi. Tadi kan dilebihkan 15 cm. Cari satu benang, tarik satu benang, bukan dua-duanya, tarik satu benang, terus dirempel. Nah, atur ya sampai lebarnya sama dengan pola bagian atas. Tuh belum kan? Terus dirempel yang rata. Jadi satu sisi dulu teman-teman sampai ke tengah. Baru kita lakukan hal yang sama dengan sisi yang satu lagi. Nah, rempelnya rata biar nanti hasilnya rapi. Sekarang kita pentul. Seperti itu. Sebenarnya ada sih sepatu rempel, cuman saya nggak punya. Jadi dulu itu saya komplit ya kalau untuk menjahit sebelum saya berumah tangga karena hobi gitu ya. Suka coba-coba. Tapi semenjak menikah alat-alat jahit saya itu jadi nggak komplit karena sama anak saya itu ada yang dipatah-patahin, ada yang dihilangkan gitu deh. Duh, lampu ini apa sih, lupa filmingnya harusnya pakai lampu, lupa. Jadi agak gelap, maaf ya. Terus saya juga males ini ngedit pakai aplikasi untuk supaya videonya terang. Nanti deh next project. Nah, sekarang tadi kan udah lakukan dengan satu sisinya lagi. Nah, sekarang dijahit di arahnya bagian yang sudah dirempel itu ya. Jahit sesuai dengan jahitan rempelnya. Hati-hati tuh, hati-hati. Hati-hati, ini pelan-pelan. Ini sebenarnya saya pelan-pelan ya karena film ini karena dieditnya dicepatkan jadi seperti yang cepat padahal ini pelan-pelan. Nah, oke. Nah, teman-teman, untuk tutorial menjahitnya di part 2 sampai segini dulu. Nanti di luar ini filming ini sebenarnya saya merempel lagi bagian belakang ya. Nah, nanti kita lanjut ke part 3. Oke. Sedikit lagi. Jangan lupa bolak-balik. Sampai ketemu di part 3.